Sebelum memulai video ini, izinkan saya bertanya tentang pekerjaan rekan-rekan. Apakah saat ini rekan-rekan sebagai kaum profesional atau sebagai karyawan? Atau mungkin juga masih berstatus mahasiswa? Tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja? Atau maaf, bahkan rekan-rekan belum mendapat pekerjaan? Jika ada peluang mendapatkan penghasilan tambahan 3-5 juta rupiah per bulan, mau? Tonton terus video ini sampai selesai. Saya akan berbagi cerita bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan 3-5 juta rupiah per bulan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar rekan-rekan semua? Saya berharap rekan-rekan masih dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel YouTube saya, Dani Danila, channel edukasi hukum. Ada banyak sekali video informatif dan edukatif seputar dunia hukum pada channel ini. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan yang tetap setia pada channel saya. Dan untuk rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, jangan sungkan untuk menekan subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan bisa mengikuti video terbaru saya. Rekan-rekan bisa menggunakan kolom komentar untuk kita berdiskusi. Dan jangan lupa tekan like dan share video ini agar bermanfaat juga bagi yang lainnya. Rekan-rekan pasti penasaran bagaimana caranya punya penghasilan tambahan 3-5 juta rupiah per bulan bahkan lebih, dan semuanya pasti mau. Apalagi cara yang bakal saya sampaikan ini tidak berkaitan dengan multi level marketing, bisnis online maupun skim kekayaan lainnya seperti pinjaman, kredit dan lain sebagainya. Peluang yang saya maksud di sini adalah benar-benar bersifat free dan tidak mengikat. Semua tergantung rekan-rekan kapan mau memulainya. Dan modal yang dibutuhkan hanya satu, yaitu kemauan dari rekan-rekan. Apa sih sebenarnya peluang itu dan bagaimana caranya? Caranya adalah rekan-rekan hanya menulis artikel, lalu kirimkan ke media massa baik cetak maupun online, yang kemudian akan diterbitkan di rubrik atau kolom opini. Apakah semua media akan membayar tulisan kita yang diterbitkan? Lalu berapa jumlah bayarannya? Dibayar atau tidaknya artikel kita yang diterbitkan tentu bergantung kepada kebijakan perusahaan media massa, apakah menyediakan honorarium bagi penulis kolom opini atau tidak. Memang ada beberapa media massa yang tidak menyediakan honorarium bagi penulisnya. Namun banyak juga perusahaan media massa yang menyediakan honorarium bagi penulisnya dengan angka yang cukup fantastis. Untuk memastikan hal tersebut, alangkah baiknya rekan-rekan mencari informasi terlebih dahulu ke media massa yang akan dituju, baik menyangkut ketersediaan honorarium maupun teknis pengiriman naskah. Media cetak nasional yang offline-nya besar seperti sebut saja misalkan Harian Kompas, Harian Republika, Koran Jakarta, atau media online yang view-nya banyak seperti okezone.com, tribunnews.com, bisa dijadikan referensi untuk mengirimkan naskah-naskah artikel yang telah rekan-rekan tulis. Walaupun pada dasarnya saya tidak mengetahui secara pasti apakah media-media tersebut menyediakan honorarium dan berapa besarnya honorarium bagi para penulisnya. Coba kita estimasi berapa penghasilan kita bila artikel kita bisa dimuat di media yang berskala nasional. Sebut saja misalkan satu artikel kita dibayar 1-1,5 juta. Dalam satu bulan kita bisa menerbitkan 3 artikel. Maka penghasilan kita sebulan berkisar 3-4,5 juta. Bagaimana jika kita bisa menerbitkan lebih dari 3 artikel? Tentu akan lebih besar hitungannya. Menulis artikel dan dapat diterbitkan di media massa berskala nasional tentu bukanlah hal yang mudah. Tingkat persaingan dan proses seleksi yang ketat tentu akan menjadi hambatan tersendiri. Apalagi rekan-rekan tidak memiliki hobi, tidak punya bakat, bahkan tidak pandai menulis artikel. Kunci suksesnya sudah saya sebutkan di awal video ini, yaitu adalah kemauan. Bermodalkan kemauan ini, rekan-rekan akan mencoba. Setidaknya mencoba meluangkan waktu dan memfokuskan diri terhadap dunia tulis-menulis. Lalu, rekan-rekan mulai untuk belajar menulis.
Dan kemudian rekan-rekan terus akan berlatih untuk menulis, sehingga pada akhirnya rekan-rekan akan memiliki hobi, berbakat, dan pandai menulis. Baik, sekarang saya akan kasih tipsnya bagaimana artikel rekan-rekan dapat dimuat di media massa. Mohon maaf, saya bukannya bermaksud untuk menggurui, ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Agar naskah artikel yang rekan-rekan tulis dapat dimuat di media massa, maka kenali terlebih dahulu media massa yang akan rekan-rekan tuju. Tidak terkecuali untuk media massa online. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah segmen pasar dan sasaran pembaca, kaitannya dengan substansi artikel yang akan rekan-rekan tulis. Kedua, gaya bahasa. Sesuaikan gaya bahasa artikel rekan-rekan dengan gaya bahasa yang digunakan pada media tersebut. Dan ketiga adalah template atau model selingkung. Sesuaikan sistematika penulisan artikel yang rekan-rekan tulis dengan model selingkung dan template yang berlaku pada media tersebut. Setelah kenal dengan corak media yang dituju, maka mulailah menulis naskah artikel. Penting untuk dipahami bahwa yang kita tulis adalah artikel populer. Ada perbedaan mendasar antara artikel populer dengan artikel ilmiah secara umum. Tiga hal diantaranya adalah bahwa artikel populer dibatasi oleh jumlah karakter. Penggunaan kata dalam artikel populer lazim bebas namun berestetika. Dan artikel populer menyampaikan pesan secara tajam. Sekarang coba perhatikan. Secara umum, penyusunan naskah artikel populer bentuknya seperti piramida terbalik. Dalam menyusun naskah artikel populer, setidaknya ada 4 lapisan yang harus diperhatikan. Lapisan yang paling atas adalah topik atau tema yang kemudian diangkat menjadi judul. Pilihlah hot issue dan judul yang bombastis. Lalu lapisan kedua adalah isu yang kemudian dijadikan pendahuluan. Hantarkan uraian minimal 1-2 paragraf. Dan lapisan ketiga adalah problem yang dijadikan pembahasan. Terakhir, lapisan keempat adalah solusi yang kemudian dijadikan penutup. Bagaimana rekan-rekan? Tertarik untuk mendapat penghasilan tambahan dari menulis artikel? Tidak ada salahnya untuk mencoba, apalagi modalnya hanya kemauan. Iya nggak sih? Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tetap setia di channel saya, Dani Danila. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf saya untuk kata-kata yang salah dan segala sesuatu yang tidak berkenan. Akhir kata, tetap semangat, bahagia selalu, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.